Seorang novelis terkenal pernah menuliskan kalimat ini dalam salah satu karyanya. Engkau tenggelam bukan ketika engkau terjatuh ke sungai, tetapi ketika engkau membiarkan dirimu terendam di dalamnya. Seringkali kita, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita lebih mudah menyalahkan situasi dan keadaan sulit yang sedang kita hadapi tanpa mau menyadari bahwa diri kita ini punya pilihan untuk berusaha keluar, untuk melakukan sesuatu, untuk tetap bertahan dan pada akhirnya kita berhasil melewati kesulitan itu. Pilihan lain ya membiarkan saja diri kita ini ditenggelamkan oleh kondisi dan situasi yang sulit. Dan kondisi pandemik saat ini adalah kondisi yang begitu sulit bagi seluruh manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali. Dampak buruknya bukan hanya pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga aspek ekonomi, banyak PHK, banyak pengangguran, usaha-usaha bangkrut, aspek pendidikan ketika banyak anak sekolah yang tidak lagi pergi ke sekolah, tidak lagi belajar di sekolah dan harus belajar di rumah, tapi juga merangsek ke dalam kehidupan beragama kita. Peribadahan yang biasa kita lakukan dengan cara berkumpul bersama di gereja, tidak lagi kita lakukan. Saudara-saudara kita yang muslim bahkan, mereka harus menjalankan ibadah puasa mereka di dalam rumah, tanpa ada ibadah yang sifatnya berjamaah. Maka jangan heran bagi sebagian orang, saat ini adalah momen frustasi. Tidak sedikit orang yang stres, tidak sedikit orang yang putus asa. Bahkan mulai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Angka kriminalitas meningkat, banyak orang yang mulai cemas secara berlebih, dan pada akhirnya jatuh sakit. Banyak orang juga yang semakin tidak peduli dengan orang lain, belanja bahan kebutuhan banyak-banyak, hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan nggak peduli dengan orang lain. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 7, Allah berkata kepada umatnya, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah sendiri menginginkan kita untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, untuk tetap berjuang dan berusaha di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kesulitan dan masalah boleh saja datang, tapi semangat itu harus tetap kita miliki. Apapun yang kita hadapi saat ini, mari kita hadapi dengan semangat. Percayalah kepada janji-janji Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan, rasakan penyertaan Tuhan, bahkan dalam keadaan yang tidak biasa saat ini. Ketika kita mungkin hanya ada di rumah, ketika kita selama berhari-hari hanya berinteraksi dengan keluarga kita saja di dalam rumah. Di situ pun Tuhan tetap beserta kita. Dan dengan kesadaran ini maka kita bisa tetap memiliki sukacita yang sejati. Dan dengan sukacita itu maka kita akan mampu menjalani hidup dengan penuh semangat. Tetap bersikap positif, bahkan menjalani hari-hari ini, stay at home ini dengan penuh antusias. Kiranya kita tetap terus semangat, tetap terus sehat. Tuhan memberkati kita.